teman-teman, perkenalkan nama saya Retno Pinasti. Saya dari kelas 2C S1 Keperawatan. Jadi di sini saya akan membuat video observasi cairan vagina. Disclaimer dulu ya, teman-teman. Saya membuat cairan vagina itu tidak langsung menggunakan cairan vagina yang asli, tapi saya menggunakan beberapa bahan seperti ini, cat akrilik, supaya dibentuk semirip mungkin dengan cairan vagina. Nah, selanjutnya yang pertama ini ada cairan bening kental seperti putih telur, seperti ini ya teman-teman. Cairan ini normal, baunya tidak terlalu menyengat, baunya asam sedikit kecut seperti keringat. Ini termasuk jenis cairan yang normal ya teman-teman. Cairan ini keluar biasanya pada masa subur, sekitar 2 sendok makan dalam 1 hari untuk mempercepat proses ovulasi atau kesuburan wanita. Selain itu, biasanya akan keluar saat teman-teman banyak kegiatan, banyak makan makanan yang biasanya meningkatkan kadar cairan pada Mrs. V, atau karena pengaruh hormon pada dan juga usia. Nah, kemudian yang kedua ada cairan keputihan seperti krim. Seperti ini ya teman-teman, becek-becek lembek mirip seperti ini. Cairan ini biasanya berada di sekitar labia mayora dan labia minora, dan itu juga kelihatan bau seperti keju gitu. Kadang itu sedikit mengganggu, namun ada beberapa juga yang tidak memunculkan bau sama sekali. Nah, itu sebenarnya cairan yang keputihan yang sangatlah normal, karena dia juga untuk menjaga agar Mrs. V tidak luka, jadi sebagai pelumas dari gesek-gesekan Mrs. V. Namun jika cairan tersebut mengganggu dan berbau seperti keju busuk hingga baunya tercium oleh orang sekitar, nah itu bisa jadi adanya indikasi infeksi pada Mrs. V kalian. Selanjutnya ada cairan putih kekuningan, hampir mirip seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lihat. Nah, ini biasanya disertai bau-bau susu busuk atau tidak sedap gitu. Nah, baunya baunya juga melekat dan nodanya akan susah hilang di celana dalam teman-teman, atau sometimes itu bisa keluar saat kalian makan atau minum obat-obatan tertentu. Nah, jika cairan ini membuat Mrs. V nggak enak, terus gatal-gatal, baunya merangsang ke semua orang, nah berarti ini sudah mulai menandakan adanya infeksi pada Mrs. V teman-teman. Kemudian ada cairan berwarna kuning kehijauan seperti krim, bentuknya hampir ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Terus dia agak sedikit mengkilap, terus kayak dicampur dengan bening putih. Sometimes itu kadang bikin kalian menjadi gatal, perih, panas pada waktu mau buang air kecil maupun sebelum buang air kecil, dan baunya busuk gitu. Berarti itu sudah menandakan adanya infeksi pada Mrs. V kalian, terutama kalian ada riwayat memakai toilet umum bersama. Kemudian ada bercak perdarahan seperti ini ya teman-teman. Biasanya muncul pada masa subur atau sebelum menopause. Nah, ini cairan ini normal jika terjadi pada akhir-akhir menstruasi atau sisa menstruasi di hari ke-5 atau ke-6, itu biasanya normal, atau di pertengahan hari ke-13 atau 14 saat masa subur karena adanya pelepasan sel telur dari ovum. Namun jika cairan ini terus-menerus muncul setiap hari dalam jangka waktu kurang lebih 7-14 hari di luar menstruasi kalian, baru itu termasuk tidak normal dan perlu konsultasi ke dokter. Nah, untuk cairan menstruasi sendiri ini yang berwarna kemerahan biasanya bertahan sampai 3-10 hari. Namun jika menstruasi berkepanjangan hingga lebih dari 14 hari itu sudah tidak normal dan perlu dikonsultasikan ke dokter. Nah, ini ada gumpalan merah kecoklatan kurang lebih seperti ini ya teman-teman, yang keluar saat menstruasi. Ini warnanya gak gitu merah, tapi biasanya agak kecoklatan dan sedikit hitam dan merah pekat banget. Dan jangan khawatir juga ya teman-teman, biasanya itu akan muncul saat teman-teman menstruasi. Sebentuknya emang seperti gumpalan-gumpalan gitu, seperti ati yang keras gitu. Nah, begitu kira-kira beberapa contoh dari observasi cairan vagina. Apabila di dalam video ini terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.